Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan seperti biasa kita akan balik lagi di segmen edisi Ramadan. Di mana segmen ini itu akan hadir selama bulan Ramadan untuk memberikan kalian informasi-informasi yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap harinya di channel ini guys. Karena memang setiap harinya itu aku akan memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan puasa selama bulan Ramadan guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan sebenarnya juga aku udah bikin banyak banget video-video edisi Ramadan yang bisa kalian cross check aja di playlist edisi Ramadan. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Bau mulut itu dikenal dengan istilah halitosis yang sering timbul saat menjalankan ibadah puasa. Tentunya kondisi ini dapat menjadi hal yang mengganggu banget ya, bahkan bisa merusak kepercayaan diri kita gitu. Apalagi saat puasa. Kita nggak bisa minum ataupun mengonsumsi sesuatu untuk menghilangkan bau mulut yang ada terhadap kita. Tapi sebenarnya, dari mana asal bau mulut saat puasa ini ya? Dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit Gigi dan juga Mulut RSGM Sulastri Solo, DRG Sartari Entin, Yuletnawati, MDSC, itu menjelaskan bahwa bau mulut yang timbul saat orang berpuasa itu merupakan proses yang normal atau fisiologis. Hal ini terjadi karena saat perut kosong, asam lambung kita itu bisa meningkat dan menguap keluar melalui rongga mulut sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Bau mulut itu sendiri diistilahkan sebagai kondisi ketika seseorang memiliki aroma nafas yang tidak sedap yang dihasilkan dari fermentasi anaerobik partikel dari makanan. Proses fermentasi anaerobik ini itu dilakukan oleh bakteri gram negatif seperti misalnya Streptococcus mutant, Staphylococcus, dan Pseudomonas, serta E. coli yang berada di dalam mulut yang menghasilkan senyawa belerang seperti hidrogen sulfit, metil merkaptan, hingga dimetil sulfit. Bau mulut itu juga bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti misalnya kebersihan mulut yang tidak terjaga, kondisi kesehatan yang menurun, gaya hidup yang tidak baik, seperti misalnya merokok, dan mengonsumsi alkohol. Dokter gigi Sartari itu menyampaikan pada umumnya, bau mulut dapat disebabkan oleh faktor fisiologis maupun patologis, di mana kedua faktor ini itu dapat menimbulkan bau mulut yang asalnya dari mulut atau dari organ dalam. Bau mulut yang disebabkan oleh faktor fisiologis itu akan terus dirasakan jika faktor penyebabnya itu tidak dihilangkan. Ketika orang berpuasa, terutama pada siang hari saat perut kosong, sekresi saliva yang berkurang dan kadar asam lambung yang meningkat itu menyebabkan uap asam lambung mengalir ke arah rongga mulut hingga menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Dengan demikian, dokter gigi Sartari itu menyebutkan juga bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu akan menghilang saat orang tersebut mengonsumsi makanan dan juga minuman pada waktu berbuka puasa. Dan berikut nih, tips mengatasi bau mulut saat berpuasa. Dokter gigi Sartari menyampaikan masalah bau mulut yang timbul saat puasa pada umumnya dapat diatasi dengan penerapan tips-tips dalam menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Dokter Sartari juga menegaskan, menjaga kesehatan gigi dan juga mulut pada saat puasa di bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan lainnya. Hanya waktu menyikat giginya aja yang diubah guys. Yaitu menyikat gigilah setelah makan sahur dan setelah berbuka puasa, atau sebelum tidur pada saat malam sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). Dan berikut nih beberapa tips menjaga kesehatan gigi dan juga mulut saat puasa Ramadan. Pertama, teratur dalam menyikat gigi. Seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, waktu menyikat gigi saat puasa yang tepat adalah setelah makan sahur dan menjelang akan tidur di malam hari, sehingga dapat menjaga kesehatan mulut serta gigi pada saat berpuasa. Sikat gigi merupakan cara efektif mengatasi bau mulut atau menjaga kesehatan mulut, sebab itu sangat berguna untuk menghilangkan plak
mencegah sariawan, dapat menghilangkan bakteri yang dapat menyebabkan masalah bau mulut. 2. Membersihkan lidah. Membersihkan lidah merupakan salah satu cara menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Hal ini dikarenakan lidah sebagai tempat berkumpulnya bakteri. Apalagi menyikat gigi tanpa membersihkan lidah, maka bakteri di gigi dapat berpindah ke area lidah. 3. Menggunakan obat kumur non-alkohol. Selama bulan puasa, dalam menjaga kesehatan gigi dan juga mulut, boleh menggunakan obat kumur non-alkohol sebagai penyegar mulut. Tapi dokter gigi Sartari menyampaikan penggunaan obat kumur ini itu tidak wajib ya. Karena menurut dokter Sartari, obat kumur ini dapat mencegah tumbuhnya bakteri yang telah berkembang di dalam mulut sehingga dapat menimbulkan plak hitam pada gigi dan juga karang pada gigi. 4. Mengonsumsi makanan yang sehat. Selama bulan puasa, mengonsumsi makanan yang sehat dapat dibutuhkan sekali. Proses pemilihan bahan makanan, cara mengolah, hingga penyajian makanan itu harus dipastikan sudah dilakukan secara higienis. Pemilihan menu makanan ini juga harus ada takarannya, sehingga kita tidak makan berlebihan. Dokter gigi Sartari juga mengingatkan nih, apabila seseorang makan berlebihan, maka akan berakibat kekenyangan dan karang gigi akan semakin menumpuk. 5. Sering berkumur. Dengan berkumur, seseorang akan membantu dalam membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi, serta bisa membersihkan bau mulut sehingga kotoran dan juga bakteri bisa hilang. Sering berkumur saat Ramadan itu akan sangat membantu sekali ya dalam mengatasi masalah bau mulut, karena kondisi gigi dan juga mulut yang bersih akan membawa suasana yang nyaman ketika berpuasa. 6. Jangan sampai dehidrasi. Dokter gigi Sartari menambahkan nih, selama bulan puasa, jangan sampai seseorang kekurangan cairan pada tubuhnya. Karena hal ini, itu juga dapat mengganggu suasana rongga mulut. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan air 8 gelas ataupun 2 liter dalam sehari itu sangat dianjurkan, terutama juga bagi siapa saja yang menjalankan ibadah puasa. 7. Hindari merokok. Untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut, itu juga perlu nih menghindari rokok karena rokok dapat menjadikan masalah dalam kesehatan gigi dan juga mulut. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan noda pada gigi serta memacu terjadinya kanker mulut. 8. Konsultasi ke dokter gigi. Konsultasi ke dokter gigi ini sangat penting dilakukan supaya kebersihan gigi dan juga mulut tetap terjaga. Dokter gigi akan memberikan saran mengenai cara perawatan gigi dan juga mulut yang benar, seperti misalnya menginstruksikan untuk menghindari obat kumur yang mengandung alkohol, karena hal tersebut akan menambah kering pada area rongga mulut kalian. Saat melakukan konsultasi, dokter gigi juga mungkin akan sekaligus memastikan nih keberadaan karang gigi dan juga gigi berlubang pada seseorang. Gigi berlubang dan karang gigi yang menumpuk termasuk hal lain yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan gigi dan juga mulut saat berpuasa. Maka dari itu nih, gigi berlubang dan juga karang gigi itu dapat menimbulkan bau mulut karena banyak bakterinya. Karang gigi perlu dibersihkan setidaknya setiap 6 bulan sekali. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini apabila kalian punya komentar, dan juga kalian bisa komen atau tulis ide kalian untuk video ke depan di kolom komentar di bawah guys, apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan gitu guys ya. Dan jangan lupa juga kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap harinya di channel ini guys. Karena memang setiap harinya selama bulan Ramadan, segmen edisi Ramadan itu akan hadir untuk menemani puasa kalian guys. Dan juga jangan lupa follow aku juga di Instagram @dokter.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye.